I got broads in Atlanta, just to be in the family. Credit cards in the scammers, ain't no licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. 1, 2, 3. Chime so loud, cock your dick up, she walk along the life below to get it good. Dayu ini temanya tentang lapisan stratigrafi, jadi cocok dengan kalian ya. Pertama, kita mengamati fragmen tulang paha gajah purba yang merupakan famili dari Elephantidae, kemudian penemunya adalah dari Harjo Sutopo. Sejak adanya ilmu pengetahuan mulainya masuk peneliti-peneliti lokal, akhirnya masyarakat teredukasi, apalagi ditambah ada undang-undang budaya ya. Fosil itu adalah benda yang harus dilestarikan, dijaga, kemudian dirawat. Itu kan menjadi identitas bangsa kita juga. Jelaskan mengenai informasi yang terdapat di daerah Sangiran. Nah, sekarang saya akan jelaskan dari masing-masing formasi ini terdapat famili-famili dari organisasi tertentu yang dijadikan fosil. Untuk formasi Pucangan sendiri itu terdapat fosil dari famili Suidae, Cervidae, Rhinoceros, Bovidae, dan lain-lain. Selanjutnya pada formasi Grand itu terdapat dari famili Bovidae, Suidae, Cervidae, dan Elephantidae. Lalu di formasi gabung terdapat dari famili Suidae, Cervidae, Bovidae, dan lain-lain. Dan untuk formasi gabung ini sendiri kandungannya merupakan formasi Pucangan. Terakhir di formasi Nutup Bumi yang paling muda itu dapat ditemukan beberapa famili fosil dari Bovidae, Suidae. Sekarang kita berada di Monumen Depok. Jadi di daerah sekitar ini merupakan dikelilingi oleh dataran tinggi yang menandakan bahwa daerah sini merupakan daerah rendahan, yang menandakan daerah ini adalah seperti dom atau cekungan yang bisa disebut dengan dom Sangiran. Ini bisa dilihat jelas pada Google Maps atau Google Earth. Lebih jelasnya terdapat singkapan yang ada di sebelah sana yang nantinya akan kita amati dan kita deskripsikan kenapakan fosil maupun persebaran dari fosil-fosil apa yang ada di singkapan ini di formasi Pucangan yang menjadi formasi tertua di daerah Sangiran. Di sini kami berada di suatu singkapan yang berada sekitar 100 meter dari Monumen Drepo yang telah kami lalui tadi. Nah, di sini kita bisa menemukan suatu singkapan di daerah Sragen, di mana ini merupakan suatu singkapan lempung hitam dari formasi Pucangan yang berumur sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Nah, formasi Pucangan ini unik teman-teman karena terbagi dari dua bagian, yaitu yang pertama yang bagian tua yang terdiri dari Brexilla-Harik, sedangkan terdapat bagian yang mayoritas menyusun formasi ini berupa lempung hitam. Nah, di sini kita bisa melihat bagian dari lempung hitam dari formasi Pucangan itu. Nah, pada singkapan ini sendiri kita dapat mengamati beberapa fitur. Yang pertama adalah struktur sedimen berupa mud crack yang terbentuk setelah terjadinya pengendapan. Selanjutnya kita bisa melihat beberapa fitur-fitur komposisinya, terutama ukuran butir dan juga dari kemasnya yang berupa full mud matrix atau merupakan komposisi lempung yang di bawah 1/256 mm. Lalu di sini juga kita bisa mengamati banyak sekali fosil-fosil gastropoda, fosil-fosil moluska yang teramati seperti gastropoda dan juga bivalvia. Bisa melihat. Di sini tuh ditemukan beberapa fosil ya. Yang pertama itu ada fosil sini ada bivalvia dan juga ada fosil gastropoda yang dicirikan dengan emang ada satu cangkang yang ada titik puncaknya dan bivalvianya ini ada dua cangkang yang saling menutup itu. Dan ini kondisinya pada bivalvianya ini sudah mulai permineralisasi ya.
Oke, jadi buat mineral bivalve saya sendiri di sini sudah mengalami fosilisasi berupa permineralisasi, yang dimana itu terdapat bagian yang mengkilap, yang dimana bagian tersebut itu dapat diindikasikan sebagai suatu mineral. Dan juga di sini tuh bisa kita simpulkan bahwa kedua fosil ini itu merupakan fosil yang berupa alternated hard parts, yaitu bagian keras yang mengalami fosilisasi seperti itu. Di museum ukuran ini ada dua ruang tamu. Ruang yang satu itu menyampaikan tentang informasi keadaan masyarakat hayati manusia, kemudian lingkungan juga, semua lah keragaman ya. Ada kehidupan, kematian, kemudian spesialisasi, kemudian kepunahan, alam sebagai lawan, tantangan, semuanya ada di ruang pamer satu. Termasuk nanti ada satu sesi dan klasifikasi yang itu di Pulau Jawa. Teman-teman, saat ini kita berada di Museum Sangiran kelas Ukuran, dan di mana museum ini adalah manusia dengan kehidupannya. Di mana di sebelah saya saat ini ada fosil Proboscidea dari Stegodon, berupa bagian dari gadingnya, tulang, dan juga pecahan tinggi geraham atas. Zaman ikan atau bekon kita bisa melihat ada ikan-ikan, kemudian ikan ini berkompetisi sehingga ada kebutuhan untuk berpindah ke habitat darat. Di sini apa yang negatif? Ini tipe erectus, karena salah satu manusia ini tiga ekonomi erectus. Hanya satu yang paling tua. Jadi ditemukan di lapisan sebelah masih pecahan, kemudian ada Homo erectus. Homo erectus itu lebih maju dari Homo erectus. Ada Homo erectus yang paling maju, Homo erectus yang paling sebagai besar ditemukan pada endapan manusia di Nandong atau Gorok, dan juga pada endapan temukan kita sudah mencapai serius tadi. Ideal saya kira ini akan dimasukkan ke dalam laboratorium ini, di mana nanti akan diproses itu dalam suatu pengawetan agar fosil itu akan melalui kerusakan.